Saat ini ada sekelompok pihak yang terus menyuarakan dan menyebarluaskan pernyataan bahwa ulama juga manusia yang bisa salah, sehingga harus selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Apa yang melatar belakangi kelompok tersebut melakukan hal ini dan bagaimana seharusnya umat menyikapinya agar tidak keliru dalam memahami agama sekaligus tetap menjaga adab dan kehormatan kepada para ulama. Mohon penjelasannya Buya atas jawabannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum bicara tentang ulama, kita bicara tentang profesi, ilmu kedokteran, handasah atau dunia arsitek. Kalau seandainya ada dokter-dokter yang salah di dalam menjalankan tugasnya, bagaimana sikap kita? Mungkin ada dokter salah memberikan resep dan sebagainya. Bahasa yang tepat untuk kita kepada dokter tersebut bagaimana? Mengatakan, dokter, tolong hati-hati dan kembalilah kepada ilmu yang pernah kau pelajari dengan benar. Bukan langsung kita berkata, hei orang pasar, gak usah ke dokter, kamu cari obat sendiri. Kamu mikir sendiri. Bukan begitu. Langsung dia buka-buka. Mulai kapan orang di pasar, bahkan ustadznya pun kalau buka ilmu kedokteran juga gak paham-paham. Jadi, membaca ilmunya dengan serius. Adapun kalau ada dokter salah, ya memang dia membacanya salah, mungkin ingatannya, mungkin rumusnya atau apa, resepnya salah atau kurang tepat. Tapi kalau kita jujur, kita berkata, tolong para dokter, kembalilah Anda kepada ilmu Anda. Seriusi, belajar lagi yang baik, yang benar. Supaya tidak terjadi kesalahan. Itu benar. Kalau dokter satu bangunan, ada mungkin jembatan roboh, ada bangunan rusak dan sebagainya. Bukan kita sudah kita tidak usah percaya kepada insinyur, kita cukup bangun sendiri. Bangun gubuk aja kita roboh kayaknya. Wong kita tidak punya keahlian. Seperti itu, kejujuran itu seperti itu. Kalau memang ada seorang ustadz salah ilmunya, ya tinggal kita katakan kurang belajar mungkin atau kurang membaca. Tinggal dipastikan lagi ya ustadz, karena kami itu numpang ilmu kepada Anda, numpang tahu kepada Anda, pengen tahu melalui Anda, tolong jangan mengeluarkan fatwa kecuali memang itu sudah dicek kembali tentang kebenaran fatwa tersebut. Nah seperti itu. Kalau dia salah menukil fatwa, ya manusia. Tapi dia lebih pantas untuk kita tanya tentang ilmu. Dokter itu biarpun ada dokter yang salah, tetap dokter lebih pantas untuk kita cari tentang ilmu. Kalau kita bicara tentang pembangunan, tetap insinyur. Ya begitu. Biasanya kalau ungkapan seperti itu sudah ungkapan hawa nafsu, sudah ada kebencian, sudah tidak sehat. Sudah jangan ke dokter semuanya. Buang dokter semuanya. Dokter pada salah. Belajar ilmu kedokteran itu bertahun-tahun nggak gampang loh ya. Kita mau belajar kedokteran ya nggak mampu. Kita sibuk yang ustadz dengan ilmu agamanya. Nah, kita biasakan menjadi orang yang jujur. Ilmu agama dipelajari dengan butuh waktu yang panjang. Dia harus mempelajari bermacam-macam. Bukan sekedar bisa membaca Al-Quran, lalu bisa membaca hadis. Tidak. Ada perangkat-perangkat yang lainnya untuk bisa mencetuskan satu pemahaman. Kalau ada yang salah sudah dikatakan Nabi, orang ijtihad ada yang salah kok. Tapi yang paling berhak bicara tentang Al-Quran dan hadis Nabi bukan orang awam kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tapi mereka para ulama. Tapi ulama yang sesungguhnya yang terbukti dia punya sejarah belajar. Bukan orang yang tidak pernah punya sejarah belajar langsung nongol jadi mufti. Dan mohon maaf ini dalam urusan agama ini begitu mudahnya orang mengaku ustadz atau mohon maaf menobatkan dirinya sebagai orang yang layak memfatwakan. Hanya urusan agama saja yang begitu banyak orang bermain-main. Sementara disiplin ilmu yang lainnya tidak ada. Mohon maaf. Jika saya membaca ilmu kedokteran berkitab-kitab, berjilid-jilid, satu perpustakaan saya baca, saya tidak akan boleh besok memasang satu pelang Dokter Yahya. Tidak boleh. Tapi sekarang lihat, orang baca sepintas saja langsung mengeluarkan fatwa urusan agama. Sehingga yang menjadi masalah adalah bukan agamanya yang salah dan juga bukan ulamanya. Akan tapi ada sebagian orang yang tidak punya latar belakang yang tepat atau mungkin tidak menginsyafi, kemudian dia menyampaikan pesan tidak dengan amanat atau dengan hawa nafsunya, maka salah. Tapi apapun bentuknya, mungkin juga biarpun itu ustadz yang sudah sangat berhati-hati, sudah serius, kepala manusia. Tapi tetap mereka para ulama ini yang lebih pantas untuk mengembalikan kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, seperti para dokter. Kalaupun ada dokter yang salah, mereka yang paling tepat memberikan petunjuk pada kita tentang obat. Seperti itu. Ayo adil.
Permasalahan kita ini adalah kebencian. Kalau sudah kebenci sama polisi, semua polisi dijelekkan. Beliau tentara jelekkan. Kedokteran jelekkan. Gara-gara ulama satu dua yang salah lalu ulama. Ada apa ini semuanya? Bagaimana? Kenapa kekotoran hati memenuhi hati kita? Kotoran jiwa. Jadi ungkapan itu betul. Kalau memang kembali kepada Quran dan hadis itu memang penting dong. Memang untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya ya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Siapa yang bisa kembali ke sana? Apakah asal orang? Kan tidak. Membaca Quran saja kita masih belepotan barangkali. Usul kembali kepada memahami Al-Quran, nggak bisa. Nah, kembali pada Al-Quran, hadis dan hadis Nabi melalui para ulama-ulama. Dan para ulama ini ada individu. Ada yang sudah kolektif, ada yang sudah ilmunya ini adalah dikukuhkan oleh ulama-ulama seperti saat ini bermadhab. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i. Adalah sudah kelompok yang kuat. Semuanya kemana? Kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ngikuti para ulama. Kalau ada yang salah, satu dua, tentu. Mereka bukan malaikat. Dan memang pemahaman mereka adalah bukan Al-Quran dan hadis Nabi. Akan percaya urusan Quran hadis Nabi daripada pemahaman kita orang awam. Tentu gitu. Seperti kalau ada dokter yang salah satu dua, apapun bentuknya. Kalau urusan resep obat dan kesehatan, dokter tetap lebih terpercaya. Seperti itu kurang lebihnya. Ayo jujur, hai hamba Allah. Nggak perlu kita memandang orang dengan pandangan merendahkan, kebencian, permusuhan. Nggak. Ulama adalah bagiannya untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, fatwa, dan hukum. Dokter menghantarkan kita pada hidup sehat. Seorang arsitek, dia akan menjaga bangunan agar tidak runtuh, agar bangunan benar, dan seterusnya. Dan hidup ini ternyata adalah kita saling melengkapi. Siapa yang paling berjaya? Yang paling bisa menghargai yang lainnya. Dan tidak merendahkan. Yang merendahkan, dia rendah sendiri. Kalau ada ungkapan tadi tujuannya merendahkan, dia rendah. Sebelum rendah, dia akan merendah. Merendahkan dokter, rendah. Merendahkan insinyur, rendah. Oh, dia tidak belajar ilmu kedokteran, kok merendahkan. Kalau ada dokter yang salah, dia salah manusia. Dia lupa mungkin. Kita perlu kejujuran, ketulusan, dan ingat. Seperti ada hikmah tahun ini adalah, malam ini apa? Nggak perlu kita menyebarkan sesuatu menjadikan orang bermusuhan. Kita tidak memprovokasi agar orang benci kepada kepolisian. Kita tidak memprovokasi agar orang benci kepada TNI. Kita tidak membuat provokasi agar orang benci kepada dokter. Kita tidak membuat provokasi agar orang benci kepada ustadz. Nggak perlu. Kenapa kita buat provokasi? Yang benar adalah kita menjadi juru damai. Tidak boleh ada keluar kalimat yang keluar dari lisan kita, kecuali kita upayakan menjadikan sejuk, menjadikan hidup indah. Sehingga terjalinlah satu kehidupan yang baik, saling mencintai, ukhuwah seperti hikam yang kita baca pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.